Engkau dahsyat. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu menyembuhkan kami, memulihkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin lebih lagi Tuhan mengagung-agungkan Engkau. Biar kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Oh, haleluya. Sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Biarlah kerjakan bersama, katakan, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Katakan, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Biarlah kerjakan bersama, katakan, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Di dalam-Mu, dalam-Mu ada kuasa, ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Di dalam-Mu, dalam-Mu ada kuasa, ada kuasa. Selamanya, amin. Tuhan, Kau sanggup. Oh, kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada kuasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan, bersamanya. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Oh, dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah. Dia tidak pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Katakan, di dalam-Mu, dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa, ada kuasa. Selamanya
mau. Semua jemaat. Kau sanggup dalammu ada kuasa. Yes. Engkau yang perlu kuasa Tuhan, sekali lagi nyanyikan dengan suara yang keras. Katakan, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan kau sanggup. Dalammu Tuhan ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup. Katakan selamanya. Selamanya Tuhan kau sanggup. Selamatnya Tuhan kau sanggup. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Yesus. Dia sanggup menyembuhkanmu. Haleluya. Oh, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu. Agungkan Dia. Haleluya. Oh. 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 Sama-sama. Lebih lagi katakan sekali lagi katakan mari sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ada kuasa yang Kau curahkan atas hidup kami. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, biarlah anugerah-Mu tercurah. Anugerah-Mu tercurah Tuhan. Bagi setiap kami yang memerlukan pertolongan Tuhan. Anugerah-Mu tercurah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari saudaraku, saya percaya Tuhan ada di tengah kita. Tuhan menjamah setiap kita. Tuhan menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Haleluya. Tuhan memulihkan setiap mereka yang lemah. Haleluya. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau mati di kayu salib, kami percaya Engkau menanggung setiap dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau menanggung segala penderitaan kami. Siang ini Tuhan, kami ingin mengalaminya lagi. Kami ingin mengalaminya lagi. Mungkin ada teman-teman, saudara kami, keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Mungkin mereka ada di rumah sakit. Mungkin mereka ada di tempat-tempat di mana mereka beristirahat. Oh, mungkin mereka ada di tempat-tempat di mana mereka mengisolasi mandiri sehingga mereka bisa pulih kembali. Satu hal yang kami percaya, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan ada di hidup kami, maka Tuhan pasti dapat menyembuhkan. Tuhan pasti dapat memulihkan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang percaya Tuhan ada dalam hidupmu, mari taruh kedua tanganmu di dadamu. Rasakan Tuhan ada di hidupmu. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nyanyikan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Oh. Katakan segenap jiwa, haleluya, segenap jiwa, segenap jiwaku memuji sungguh besar. Oh, segenap hatiku, katakan Kau besar, Kau rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Sekali lagi katakan pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Yes, ada kemenangan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami bersama-sama berdoa dan sepakat di dalam nama Yesus, maka setiap doa kami akan dijawab. Amen. Kami percaya Tuhan, Engkau akan segera pulihkan Tuhan jemaat-jemaat kami Tuhan dari COVID-19. Dan kami percaya Tuhan, mereka Tuhan yang kena COVID akan segera kembali ke rumah masing-masing. Amen. Kami percaya karena kuasa-Mu memberikan mereka imun yang kuat Tuhan. Sehingga iman mereka membuat mereka menjadi sembuh total. Dan kami percaya Tuhan bahwa ada jemaat Tuhan di mana sakit diabetes. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, kami melihat ada kuasa-Mu, ada mujizat Tuhan yang terjadi Tuhan. Sehingga penyakit diabetesnya Tuhan akan mengalami kesembuhan. Serta jemaat yang sakit emah, yang mengalami Tuhan sulit tidur dan vertigo. Kami yakin kuasa-Mu, darah-Mu melindungi dia. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga dia dapat mengalami kesembuhan total di dalam nama Yesus Kristus. Serta Tuhan, di mana Tuhan Engkau memberikan kepada jemaat setiap Tuhan, jemaat yang membutuhkan Tuhan, bahwa ada hikmat Tuhan untuk mengelola keuangan mereka. Sehingga mereka dapat Tuhan melunasi hutang-hutang mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami akan mendengarkan kesaksian bagaimana
mereka menerima hikmat itu. Dan hikmat itu mampu membawa mereka kepada kemerdekaan keuangan Tuhan. Serta Tuhan bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Kami melihat Engkau telah membuka banyak lowongan pekerjaan. Sehingga jemaat dapat bekerja sesuai Tuhan dengan potensinya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami yakin konflik rumah tangga yang terjadi akan segera dipulihkan, diselesaikan di dalam nama Yesus. Karena namamu memiliki kuasa, namamu memiliki kasih, damai sejahtera Tuhan. Sehingga setiap keluarga yang ada mampu dipulihkan, mampu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami telah menerima banyak laporan bahwa doa-doa kami Tuhan telah terjawab Tuhan. Banyak Tuhan jemaat yang sudah memberikan Tuhan responnya Tuhan. Banyak Tuhan di mana kami mengucap syukur. Ada jemaat Tuhan di mana dia sudah menjual rumahnya Tuhan. Dan rumahnya sudah terlaku terjual dengan harga yang fantastis Tuhan. Kami melihat Tuhan bahwa ada kuasa-Mu menyertai Tuhan di dalam kondisi yang sulit ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan. Jemaat yang juga yang sudah Tuhan pulih dari penyakit COVID-19 Tuhan. Mereka sudah kembali ke rumah. Mereka semua sudah bersaksi bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Iman mereka semakin luar biasa Tuhan. Serta usaha-usaha beberapa jemaat Tuhan. Kami mendapat kabar bahwa usaha mereka semakin hari semakin ramai. Mereka semakin hari semakin diberkati Tuhan. Bahwa kami percaya itu akan terus terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, tidak ada mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan atas setiap doa-doa kami. Kami yakin apa yang kami doakan hari ini, maka Engkau akan menjawabnya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita katakan amin. Haleluya. Dan untuk ayat mingguan ini ada di Ibrani 13 ayat 6. Mari kita baca ya mulai dari Ibrani 13 ayat 6. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Sekali lagi katakan pemulihan. Terjadi di sini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami terima kemenangan, kesembuhan, pemulihan dari Engkau. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Saya ingin menyambut setiap kita semua yang sudah hadir siang hari ini. Dan juga menyambut saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari rumah. Dan saudaraku, adakah di antara kita di ruangan ini yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya, kami ingin menyambut saudara yang baru pertama kali hadir. Oke, ya kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ya terima kasih buat kehadirannya, kami senang menyambut saudara yang baru datang. Dan biarlah kiranya kita semua diberkati. Dan hari ini saudaraku, kita akan mendengar pesan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dari seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dionysius Ponomban. Meskipun lewat video, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Hati yang haus akan membuat firman Tuhan itu tumbuh dan sungguh-sungguh berkuasa dalam hidup kita. Ada amin? Saudara siap? Saudara siap? Namun sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan saksikan Impactius minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai Church, senang sekali bisa beribadah bersama dengan Anda pada hari ini.
Saya percaya kita tetap mengalami hadirat Tuhan dimanapun kita beribadah. Dan di tahun yang baru ini, Tuhan memberikan tuntunan bagi pelayanan ICM, yaitu The New Journey. Perjalanan baru seperti apa yang akan kita jalani? Mari kita dengar arahan dari Penatua Jonathan berikut ini. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun Anda berada. Pada tahun ini Tuhan memberikan tuntunan yang jelas kepada kita, yaitu suatu fokus perjalanan baru. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan, aplikasi daripada fokus 2021 dalam perjalanan baru ini adalah kita harus memiliki new spirit, yaitu kita punya kemampuan untuk bisa memultiplikasi kepemimpinan dan area kita. Dan juga new mind, pikiran yang baru, satu pelayanan di era new normal, new kreatif di mana pelayanan online dan media akan membuat pelayanan kita lebih berdampak, lebih luas lagi. Dan new strategi di mana kita menjalankan pemuritan bukan hanya sistem kelas, tetapi juga satu pelayanan personal, one on one. Dan juga new commitment, setiap kita dibangun dan diutus untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan 3 sasaran pelayanan kita tahun ini adalah: pertama, pastikan semua anggota jemaat bertumbuh, tertanam di dalam komsel dan pemuritan. Dan pastikan kita memiliki PKS yang baru, komsel yang baru, bahkan area yang baru tahun ini. Dan juga kita harus memperbesar kapasitas hati dan selalu available bagi kepentingan kerajaan Allah. Karena firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati. Shalom. Lalu, apa saja agenda kita dalam sepekan? Mari kita saksikan. Renungan Firman Tuhan atau My Devotion telah tersedia di Instagram ICM DC Mall. Di saat sekarang ini, penting untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan yang hidup akan memberi penghiburan serta menguatkan kita di masa yang sukar. Renungan tersedia dalam bentuk teks dan juga suara. Bagi saudara yang memiliki pergumulan hidup, kami akan berdoa bagi saudara secara korporat di ibadah maupun di doa pengerja. Kirimkan WhatsApp saudara ke nomor 0813 7886 7788. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, kami anjurkan memberi secara online. Sudah tersedia QR Code ICM DC Mall. Silahkan scan barcode melalui M-Banking, GoPay, maupun OVO, serta portal pembayaran online lainnya. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah, kami mengucapkan Welcome to ICM DC Mall. Kami berdoa agar benih firman Tuhan yang Anda terima tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan bagi seluruh jemaat ICM DC Mall, jangan lupa untuk tetap melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Have a blessed Sunday and God bless you. Shalom jemaat GPI yang ada di ICM Batam, khususnya yang ada di DC Mall. Terima kasih kalau hari ini saya kembali dipercayakan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua. Saya percaya ini kemurahan dan anugerah Tuhan. Rasanya nggak salah juga kalau saya kembali mengucapkan selamat tahun baru. Dan tema saudara tahun ini adalah perjalanan yang baru. Saya berdoa supaya di new journey yang sedang saudara hidupi dan jalani, ya. Kalau kita kemarin kenal istilah new normal, saya percaya bahwa di setiap musim hidup kita, di perjalanan yang baru ini, saudara harus tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena itu mungkin hari ini saya ingin memberikan tema Tuhan
ada di tiap musim hidup kita. Kita manusia mengenal ada yang namanya musim. Musim kemarau, musim hujan. Kalau di Eropa kita kenal ada musim dingin, ya, musim semi, musim panas. Jadi semua musim terkadang dalam kehidupan kita secara rohani kita mengalami juga apa yang sedang terjadi hari ini. Tetapi yang saya mau ingatkan bahwa di tiap musim hidup kita, di perjalanan yang baru ini, saya mau beritahu Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Saya ingin mengajak saudara membaca dalam kitab Ibrani dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, Rasul Paulus kepada gereja atau orang-orang Kristen keturunan Ibrani berkata bahwa jangan jadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Hari-hari ini kita perlu lebih lagi di perjalanan yang baru ini untuk hidup apa adanya, hidup yang sederhana, hidup yang menyadarkan kita bahwa kita perlu berjalan dalam satu perjalanan hidup. Di tengah apa yang kita sebut perjalanan yang baru ini, kita perlu belajar untuk menjalani hidup ini tidak lagi hidup secara aksesoris, tetapi berjalan dengan hal-hal yang prinsip, hal-hal yang esensi. Perhatikan, Paulus berkata begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin aku dapat berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Ada banyak ayat firman Tuhan yang berkata jangan takut. Ada yang mengatakan bahwa kata jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, pokoknya untuk meneguhkan umatnya, diperkirakan ada kurang lebih 365 kali dikatakan di Alkitab. Artinya satu hari sekali paling sedikit Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang. Nah yang menarik Bapak Ibu, kalau kita biasa mendengar Alkitab berkata jangan takut, tapi Paulus berkata begini, karena Allah telah berfirman, aku dapat dengan yakin berkata, aku tidak takut. Saya berdoa di perjalanan kita yang baru, saya mau katakan firman Tuhan yang berkata jangan takut harus berubah. Kita berkata aku tidak takut. Terjadi transisi dari kata jangan takut, sekarang aku tidak takut. Kenapa Paulus tidak takut Bapak Ibu? Apa yang mau dilakukan manusia terhadap aku? Kenapa Paulus berkata, dia bisa berkata bahwa aku tidak takut? Terjadi sesuatu perubahan. Dia berkata karena Allah telah berfirman. Dia bisa berkata aku tidak takut. Kita bisa berkata kita tidak takut dengan apapun yang sedang terjadi hari ini. Di tengah-tengah memang ketakutan sedang mencekam, sedang menyerang, sedang melanda seluruh dunia. Di mana-mana orang galau, di mana-mana orang takut. Ya, vaksin ketemu orang juga takut, vaksin gak ada orang juga takut. Apa yang membedakan saudara dengan banyak orang? Yang membedakan kita anak-anak Tuhan bisa berkata aku tidak takut. Bagaimana mungkin saudara bisa berkata aku tidak takut? Ketika kita mendasari hidup kita,
mendasari perjalanan yang baru ini di atas firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, karena Allah telah berfirman. Abraham pernah berkata, sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Kepada apa? Dia mendasari hidupnya kepada firman Tuhan. Sehingga walaupun banyak orang berkata, dirinya sendiri berkata tidak mungkin bisa punya anak karena Sarah mandul, usianya sudah tua, Abraham juga sudah tua, tidak mungkin. Tetapi karena firman Allah. Jadi di perjalanan kita yang baru ini, jemaat Tuhan, gereja penyebaran Injil yang ada di Daisy Mall ini, saudara, kita perlu belajar di perjalanan yang baru ini untuk kita mendasari hidup kita, perasaan kita, penglihatan kita, hidup kita di atas apa? Di atas firman Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Saya percaya ketika saudara mulai belajar di perjalanan yang baru ini, saudara meletakkan hidup saudara untuk firman Tuhan menjadi dasar, untuk firman Tuhan menguasai keberadaan hidup kita. Saya percaya saudara bisa berkata tahun 2021 ini, walaupun mungkin kita lihat nggak jelas, walaupun kita lihat gelombang datang, tapi kita bisa berkata, aku tidak takut. Kenapa? Sebab Tuhan lebih nyata dari dunia yang kita lihat sedang bergoncang ini. Sebab Tuhan lebih real daripada COVID-19. Sebab Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia lebih dekat daripada udara yang kita hirup. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan, walaupun mungkin perasaan kita tidak merasakan Tuhan, walaupun mungkin telinga kita tidak bisa mendengar Tuhan, tapi dengar baik-baik, Tuhan ada lebih nyata dari apa yang saudara bisa rasakan. Karena itu Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua untuk menyadari bahwa Tuhan lebih real dari apapun juga. Karena itu di perjalanan yang baru ini Bapak Ibu, kita butuh dua hal. Yang pertama, saya menyebut kita butuh yang namanya iman. Ketika perasaan kita, pandangan kita, telinga kita mungkin tidak bisa merasakan atau melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Karena itu kita perlu menyentuh Tuhan, dan Tuhan hanya bisa disentuh, tersentuh oleh yang namanya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasarnya untuk Allah bisa menyatakan. Makanya kita butuh iman. Kalau saudara punya iman, punya percaya, saudara bisa melihat ada Tuhan, saudara bisa merasakan ada Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa disentuh dengan logika kita. Kita tidak bisa menyentuh Tuhan dengan perasaan kita. Tuhan hanya bisa disentuh oleh iman kita. Iman adalah alat untuk Tuhan bisa saudara rasakan, untuk Tuhan bisa saudara lihat, untuk Tuhan bisa saudara dengar, sehingga engkau bisa berkata, Tuhan ada, lebih nyata dari apapun yang nyata di dunia ini. Saudara perhatikan, di perjanjian baru, karena iman dia menyentuh seorang wanita yang 18 tahun kena kanker darah. Sudah habis semuanya, tapi waktu Yesus melihat imannya, dia hanya berkata, kalau ku sentuh jubah Yesus, aku sembuh. Bapak Ibu tahu, di tengah-tengah kerumunan banyak, dia mulai masuk di sisa-sisa tenaga terakhir. Uangnya sudah habis, semuanya sudah gak ada harapan lagi. Tapi ketika dia dengar ada Yesus datang di kotanya, pengharapannya muncul. Saudara, dia menyelinap sedikit demi sedikit
bersentuhan dengan orang banyak, sampai akhirnya dia berhasil. Sebab dia berkata, kalau ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Sudah tahu apa yang terjadi? Alkitab menyatakan ketika dia sentuh jubah Yesus, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Lalu Yesus berkata begini, siapa yang sudah menyentuh aku? Lalu murid-murid berkata, guru, begitu banyak orang. Dari tadi juga kau disentuh-sentuh orang. Mana kami tahu? Mana kutehe, katanya. Aku gak tahu. Saudara, tapi Yesus berkata, ini sentuhannya beda. Karena aku merasakan ada satu kuasa yang keluar dari tubuhku. Memang COVID-19 ini membuat keadaan serba salah, Bapak Ibu. Kalau kita mau ibadah percaya Tuhan secara langsung misalnya, Bapak Ibu tahu orang berkata, oh itu gereja itu sok. Orang akan berkata begitu. Tapi di sini Bapak Ibu, saya mau katakan, iman kita di perjalanan kita yang baru, new spiritual journey kita ini, Bapak Ibu, kita perlu berjalan dengan apa? Bukan dengan pemandangan kita, bukan dengan logika kita, tapi kita terus meletakkan perjalanan kita dari iman kepada iman, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi, dan semua didasari oleh iman. Bapak Ibu lihat, Yesus berkata, kuasaku, kurasakan ada kuasa yang keluar. Dan waktu itu wanita itu berkata, Tuhan, Guru, akulah orangnya. Dan dia berkata, ibu pergilah, jadilah sembuh seperti yang sudah terjadi. Jadi kita lihat, makanya Bapak Ibu tahu di akhir zaman Yesus pernah berkata begini, apakah ketika anak manusia datang dia masih bisa jumpa iman? Ketika antikris muncul, Bapak Ibu dengerin baik-baik, ketika orang nggak bisa jual beli, jadi nggak usah takut dengan vaksin. Sekarang kan heboh kepo bahwa vaksin itu antikris. Enggak, antikris akan menguasai sistem ekonomi, orang nggak bisa jual beli. Lalu dalam situasi seperti itu di Wahyu 13, karena memang di Wahyu 12 iblis sudah marah besar karena dia gak punya hak lagi untuk naik ke surga. Dia dilemparkan ke bumi, dia marah kepada gereja, dia menyerahkan sinaga tua itu. Iblis menyerahkan kekuasaannya kepada satu pribadi yang bernama Antikris. Dan saudara tahu, di Wahyu 13 itu Alkitab mengajarkan yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saya percaya COVID-19 ini hanya awal, karena akan datang gempa bumi, akan datang aniaya, akan datang tekanan, akan datang penyesatan. Karena itu Bapak Ibu, kita akan lihat ini belum apa-apa. Karenanya di perjalanan yang baru di tahun 2021 ini, milikilah iman. Iman adalah satu-satunya sarana untuk Allah bisa hadir menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Bukankah Alkitab berkata, apa yang bisa mengalahkan dunia? 1 Yohanes 5 berkata ayat 3-4-5, inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Apa yang mengalahkan di dunia ini? Iman kita, percaya kepada anak Allah. Karena itu jangan pernah percayai apapun. Karena itu jagalah hati saudara. Karena itu dengarlah kebenaran firman Tuhan. Karena iman hanya muncul ketika kita mendengar firman Tuhan. Jadi iman dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu, saya mau berkata, Tuhan ada. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia nggak kemana-mana. Dia tetap berdaulat atas dunia ini, atas kota ini, atas hidup kita, atas keluarga kita. Dia tetap berdaulat. Iman kita, karena itu penting sekali.
Gak penting saudara merasakan atau tidak merasakan. Yang penting saudara punya iman dan Tuhan tetap berdaulat untuk hidup kita. Dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu percayalah, Bapak Ibu tidak sendirian. Tuhan setia, Dia selalu ada dalam situasi apapun, dalam musim apapun, dalam keadaan apapun. Saya mau beritahu, Tuhan ada, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua Bapak Ibu yang kita butuhkan di perjalanan kita yang baru, ya, di new journey ini Bapak Ibu, perjalanan kita di tahun 2021 ini, kita butuh yang namanya pengenalan akan Allah. Karena saya percaya ketabahan dan iman itu akan muncul ketika kita bertumbuh di dalam yang namanya pengenalan akan Allah. Bukankah kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23, 24 berkata, Bapak Ibu, jika ada orang mau berbangga, jika ada orang mau sedikit agak apa gitu ya, jangan berbangga karena kaya, karena kuat, karena bijaksana. Tapi kalau dia mau berbangga, berbanggalah karena dia mengenal Allah. Umatku binasa bukan karena kurang berdoa, bukan karena kurang urapan, tapi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena itu penting sekali Bapak Ibu kita bertumbuh. Untuk apa? Bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Jadi supaya kita bisa menghadapi situasi hari-hari ini, saya mau katakan Bapak Ibu, mari kita bangun pengenalan akan Allah dalam kehidupan kita. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Banyak orang dia cuma tahu Tuhan, tapi dia nggak mengenal Tuhan. Betul nggak? Kenapa? Karena tingkat pengenalannya dia cuma mengenal Allah sebatas agama. Dia dapat informasi tentang Yesus. Karena itu saya mau beritahu, pengenalan akan Allah bukan karena Bapak kita Kristen, kita kenal Tuhan. Enggak, itu cuma agama. Makanya banyak orang pindah agama, dari Kristen pindah tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena mengenal Allahnya nggak dalam, mengenal Allahnya nggak berakar, cuma sebatas apa? Sebatas agama. Saya jadi Kristen karena bapak mama saya Kristen, tapi saya nggak kenal. Saya tahu Yesus, bahkan saya pikir Yesus itu kayak maling kundang, tangkupan perahu. Karena itu pengenalan kita kepada Tuhan tidak sebatas agama. Hanya rajin gereja hari Minggu, tapi kita nggak punya pengenalan kepada Tuhan. Yang bahaya kalau kita kenal Tuhan cuma sebatas agama, kita bisa jadi orang-orang munafik. Kita bisa jadi orang yang kelihatannya ibadah tapi hidup kita hancur. Paulus berkata, aku dapat beri kesaksian tentang mereka. Mereka ini giat untuk Allah tapi tanpa pengenalan, tanpa pengertian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi mereka nggak diselamatkan. Yang terjadi mereka mendirikan kebenaran diri sendiri. Yang terjadi mereka nggak pernah takluk, tetap tongkar, tetap keras, nggak bisa diarahkan, nggak bisa dipersiapkan, tetap ngikuti kemauannya sendiri. Domba selalu sesat karena mengikuti keinginannya sendiri. Karena itu pengenalan kita perlu bertumbuh. Bukan hanya tingkat agama, tapi kita perlu mengenal Allah lewat pengalaman hidup kita secara pribadi. Karena Allah itu adalah Allah bangsa-bangsa, Allah umat manusia, Dia Allah seluruh dunia ini. Tetapi Allah mau kita mengenal Dia secara pribadi. Makanya doa Bapa kami diajarkan, kalau kamu berdoa, kata Yesus doanya kayak gini ya, Bapakku, Bapa kami yang ada di surga. Artinya apa?
Tuhan mau kita mengenal Dia secara pribadi. Saya tahu istri saya nggak? Tahu. Tapi apakah saya bisa mengenal dia secara pribadi? Belum tentu Bapak Ibu. Makanya banyak rumah tangga cekcok terus, satu cekcok, cekcok terus. Kenapa? Karena tidak mengenal secara pribadi. Kita sering miss dengan Tuhan. Kita pikir kita tahu, ternyata kita sok tahu. Kita pikir kita kenal Tuhan, kita pikir tahu Tuhan, padahal enggak. Karena Tuhan gak bisa dijangkau dengan pemikiran dan kehebatan kita. Karenanya kita perlu ningkat lagi. Kita perlu mengenal Allah bukan hanya secara pribadi, tetapi masuk lebih dalam lagi. Yesus bilang begini, aku tidak memanggil lagi kamu hamba, tapi aku memanggil kamu apa? Sahabat. Kenapa? Karena hamba gak ngerti, tapi sahabat ngerti. Abraham disebut sahabat Allah. Tahu Bapak Ibu, ketika Bapa, Anak, Roh Kudus ingin menghukum Sodom dan Gomora, mereka berkata begini, apakah kita mau rahasiakan ini sama Abraham? Saudara lihat, Allah punya rahasia, punya rancangan, tapi mereka berkata, masa kita mau sembunyikannya sama Abraham? Bukankah Abraham sahabat kita? Saudara lihat pengenalan yang begitu dekat, begitu dalam sekali. Dan Bapak Ibu, Tuhan datang kepada Abraham memberitahu bahwa mereka akan membinasakan Sodom dan Gomora. Dari situ kita tahu doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora. Dia berkata, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah engkau akan binasakan Sodom dan Gomora? Karena Sodom dan Gomora dosanya sudah naik ke hadirat Allah dan memang layak dihukum. LGBT, dosa seksual, penyimpangan seks terjadi begitu rupa Bapak Ibu. Mereka harus dihukum. Mereka harus ditunggang balikan dengan api yang datang dari Tuhan. Dan Abraham diberitahu rencana Allah ini. Saudara lihat, ketika kita bertumbuh mengenal Allah, jangan hanya tingkat agama, jangan berhenti hanya, saudaraku, kita punya pengalaman pribadi. Kita harus masuk lebih dalam lagi sampai kita menjadi sahabat, di mana Allah menyatakan dirinya kepada kita. Kita kenal betul, sehingga Paulus berkata, aku nggak takut sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Bapak Ibu tahu, Abraham bilang gini, Tuhan, kalau ada 50 gimana? Kalau ada 45 gimana? Kalau ada 30 gimana? Sampai turun 10. Aduh, kalau saudara nawar di pajak, ya di pasar mana gitu, saudara masuk ke mall, ya saudara tawar dari 50 sampai 10, saya yakin saudara dimaki-maki sama orang yang punya pajak itu. Kau nawar, mau beli atau mau nawar kau, katanya. Marah dia pasti saudara. Tapi Tuhan gak marah. Tuhan bilang begini, Abraham, kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, Tuhan bilang, aku gak hancurkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, ternyata gak ada 10 orang benar. Lot, istrinya, 2 anaknya, tunangannya, rata-rata nggak benar. Bahkan Lot bilang ketika malaikat datang, ada 2 anak gadisku, pakai aja, katanya. Bayangin orang tua ngomong kayak begitu. Masa anaknya dikorbankan, saudara-saudaraku, bukan dibela. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika Sodom dan Gomora dijungkir balikan oleh api Tuhan, dalam situasi seperti itu, Alkitab berkata dalam kitab Kejadian itu, lalu teringatlah Tuhan kepada Abraham sahabatnya, maka dikeluarkannya lah Lot dari kebinasaan. Saudara lihat, karena sahabat Tuhan, keponakan Abraham, diselamatkan si Lot. Jadi saudara, ada berkat yang luar biasa juga menjadi sahabat Allah. Kalau dekat dengan sahabat Tuhan, sahabat Tuhan itu pun ditolong
oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, dalam perjalanan saudara yang baru ini di tahun 2021, kita butuh iman. Yang kedua, kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, sehingga kita menjadi sahabat. Kita kenal siapa Tuhan kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa bertumbuh? Yang pertama, untuk bertumbuh mengenal Allah, kita butuh doa, anugerah, dan pewahyuan. Kita nggak bisa kenal Tuhan dengan kekuatan kemampuan kita. Makanya Paulus berkata dalam Efesus 1 ayat 17, aku berdoa supaya Tuhan Bapa memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengenal Allah. Karena Allah itu, kerajaan Allah itu diumpamakan seperti kayak harta yang terpendam, tersembunyi. Nggak bisa semua orang tahu Bapak Ibu kalau nggak diwahyukan. Karenanya Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 25, Bapa, aku bersyukur semuanya ini Engkau sembunyikan dari orang besar, orang bijak, orang pintar, orang hebat, tapi Engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Jadi pewahyuan Tuhan, penyingkapan Tuhan diberikan Tuhan kepada siapa? Orang yang kecil, orang yang punya hati rindu, lapar dan haus akan Tuhan, punya kerendahan hati. Makanya untuk mengenal Allah butuh yang namanya anugerah, butuh yang namanya pewahyuan. Anugerah dan pewahyuan hanya bisa terjadi ketika ada orang berdoa. Karena itu kita perlu berdoa supaya saudara disingkapkan, dibukakan. Kita perlu saling mendoakan supaya Allah mewahyukan dirinya. Karena apa yang tersembunyi itu milik Allah, yang dinyatakan itu milik kita. Jadi kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita, kita nggak akan pernah bisa mengenal Dia, Bapak Ibu. Karena itu kita butuh apa? Butuh anugerah, butuh pewahyuan, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita berdoa. Yang kedua, kita butuh menyelidiki Alkitab, karena pikiran Tuhan, hati Tuhan dituangkan lewat firman-Nya. Saudara perlu disiplin rohani sehingga kita bisa mengenal Tuhan, mengenal diri kita, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Kita kenal, kita mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi kita perlu membangun terus-menerus tingkat pengenalan kita kepada Allah lewat kebergantungan kita kepada Tuhan, lewat disiplin secara rohani, Bapak Ibu. Karena itu di perjalanan yang baru ini saya mau dorong, saya mau ajak jemaat GPI ICM yang ada di Desimol untuk saudara mengisi yang pertama dengan iman, yang kedua dengan pengenalan akan Allah. Ketika saudara mengenali siapa Allah, siapa Tuhan saudara, saudara akan mampu berjalan dalam situasi apapun, di tengah kekelaman, di tengah kegelapan. Saudara tahu siapa Tuhan yang saudara sembah. Karena itu betullah kata kitab Ibrani, apa yang aku bisa takutkan lagi? Apa yang mau dibikin orang kepada aku? Kata Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani, sebab Tuhanku tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah dalam perjalanan yang baru, jemaat GPI ICM yang ada di Batam, yang ada di Desimol ini, mereka bisa tetap melihat Tuhan, bahwa Engkau real, Engkau nyata. Karena itu mereka butuh iman, karena itu mereka perlu pengenalan akan Allah. Hamba berdoa biar hari ini Tuhan buka, Tuhan singkapkan, sehingga mereka bisa melihat Engkau, bahwa Engkau ada di setiap musim hidup mereka. Kalau ada yang sakit hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh, jadilah pulih, tetap teguh, dan Tuhan buka jalan terhadap jalan-jalan yang tertutup. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Shalom. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata. Kemenangan. Sekali lagi katakan, Tuhan aku percaya Engkau ada dalam hidupku. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kepada Tuhan, Dia sanggup menolong saudara. Apapun pergumulan dalam hidupmu, apapun kesukaran dalam hidupmu, Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Kalau saudara ada pergumulan hari ini, saya tidak tahu masalah saudara, tapi kalau engkau punya pergumulan, ada doa-doamu belum dijawab, ada kesukaran hidupmu sampai hari ini masih terus engkau alami. Hari ini firman Tuhan katakan kepada saudara, jangan takut. Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Saudaraku, hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya sebagai penatua tidak bisa menolong saudara. Saya hanya manusia biasa. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menolong saudara. Kalau ada di antara keluargamu yang sakit, kalau ada di antara keluargamu atau temanmu sedang mengalami problem yang begitu berat, mungkin dia sedang putus asa, mungkin dia sudah kehilangan pengharapan. Hari ini engkau datang kepada Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan dan engkau bisa berdoa untuk dia. Engkau bisa berdoa untuk dia. Haleluya. 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 Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat keberadaan umat-Mu yang ada di ruangan ini. Bahkan mereka yang mengikuti ibadah ini secara online. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, seperti firman-Mu yang Engkau telah sampaikan hari ini kepada kami. Tuhan, ketika ada seorang yang sakit pendarahan, dia hanya berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan, saya percaya hari ini kalau engkau menyentuh Tuhan dengan imanmu, sekali lagi, engkau menyentuh Tuhan dengan imanmu, maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Tidak perlu ada keraguan, tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran. Kalau ada di antara keluarga saudara sedang sakit hari ini, biarlah engkau berkata dalam nama Yesus, aku melepaskan kuasa kesembuhan buat saudara-saudaraku, buat teman-temanku yang sedang sakit. Hari ini biar mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Hari ini biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Dan kalau ada di antara mereka sedang mengalami masalah rumah tangga, masalah pernikahan yang begitu rumit, yang begitu complicated, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, hari ini juga Tuhan pulihkan. Oh Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan ketabahan, Tuhan berikan kerendahan hati untuk mereka mampu mengatasi setiap masalah. Dan kalau ada di antara saudara-saudara kita mungkin sedang terlilit hutang yang begitu banyak, mungkin mereka sedang mengalami masalah keuangan yang begitu serius, hari ini biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan datang dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi angkat pujian ini bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya, haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, untuk firman tadi ya lebih kurang terpotong 5 menit. Nanti kami akan kembali buka di YouTube ya. Jadi yang belum mendengarnya sampai selesai, nanti boleh kita cek lagi di YouTube, kita akan buka. Karena ibadah 1 dari awal sampai selesai kami tadi sudah dengar sungguh luar biasa. Oke? Ya, jadi saya juga memohon maaf pada kesempatan ini, tapi saya percaya seberapa firman yang kita dengar, kita praktekkan, maka saya percaya di situ akan ada kuasa Tuhan yang mengalir. Amin. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama, saya akan mendoakan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Seberapa yang kami dengar Tuhan, kami percaya tetap memiliki kuasa. Amin. Ketika kami praktekkan Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Dion, kami yakin itu adalah kebenaran yang sudah dihidupinya Tuhan. Yes. Engkau berkati Pak Dion beserta seluruh pelayanannya Tuhan, bersama keluarganya juga Tuhan, supaya mereka selalu dalam perlindungan Engkau. Amin. Dan pelayanan mereka akan selalu memberkati banyak orang. Dan Engkau juga berkati setiap jemaat yang hadir. Kami percaya mereka sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Kami yakin Tuhan, apa yang mereka dengar mereka akan praktekkan. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Karena apa yang mereka lakukan akan berhasil. Dan Amin. Tuhan Kau juga berkati setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan lewat transfer maupun amplop. Dan juga Engkau berkati yang belum sempat memberi. Kami percaya Tuhan akan mengurapi, memberkati mereka berlipat kali ganda. Dengan tangan-tangan setiap usaha mereka, dari apapun yang mereka lakukan akan berhasil. Amin. Tuhan akan melipat gandakan seluruh pendapatan mereka di dalam nama Yesus.
Hari ini mari kita angkat kedua tangan kita. Oh, ralabas. Pulanglah dengan damai sejahtera. Ya, ya. Terimalah berkat dari Ilahi sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan pulanglah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dalam nama Yesus yang percaya, mari kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat siang, Tuhan memberkati.